Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kalian bertemu langsung bersama Pak Diki secara live. Nah, sekarang Bapak akan muncul dalam versi animasi. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang IPA. Nah, di mana materi ini adalah materi lanjutan dari pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, nah hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, siapkan dirimu. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Oke? Nah, kalian kan sudah tahu cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Kalau kemarin generatif itu kan artinya perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan vegetatif itu tidak melalui proses perkawinan, berarti kebalikannya ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada dua jenis. Yang pertama vegetatif alami, dan yang kedua itu adalah vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Jadi alam itu ya. Nah, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma, spora, lalu ada umbi lapis, umbi batang, geragi atau stalon, lalu ada tunas dan ada tunas adventif. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang vegetatif alami. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal. Nah, batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal atau akar rimpang atau akar tongkat. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, temulawak ya. Itu contohnya yang termasuk dalam akar tinggal. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Nah, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan, seperti gambar ini nih. Nah, saat sporanium pecah, maka spora itu akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Nah, baru akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Nah, lalu yang ketiga nih, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Ini pasti kalian sudah tahu karena kalian pasti sering melihatnya di rumah. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya pada bagian dasar tumbuhan akar serabut. Nah, di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya kayak bawang putih, kayak gini nih. Terus ada bawang merah, bawang bombay. Yang keempat itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang sendiri adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ada kentang, terus ada ubi jalar, terus ada talas ya. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara geragi. Geragi adalah tumbuhan yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Jadi, tumbuhan baru itu akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Kayak gini nih. Contohnya, stroberi, lalu ada pegagan dan rumput teki. Seperti gambar ini. Nah, yang keenam ada perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Tunas sendiri itu adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah.
Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu. Kalian pernah melihat pohon tebu? Nih seperti ini nih. Biasanya menjadi bahan pembuat dari gula pasir. Lalu contoh yang lainnya ada pisang dan ada juga pohon bambu. Nah, yang ketujuh adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Aneh kan? Nah, ini contohnya nih, namanya adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar seperti pada tanaman sukun dan kesemek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok. Mencangkok itu ya, jadi tumbuhan hasil cangkokan itu akan lebih cepat berbuah jika dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dari biji. Nah, selain itu, tanaman cangkokan juga akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, cangkok itu caranya, jadi kita menguliti dulu batangnya nih kayak gini. Nah, setelah dikuliti sampai lapisan putihnya itu terlihat, nah itu kalian bisa dibungkus dengan tanah atau dengan sabut kelapa. Setelah itu kalian bisa ikat menggunakan plastik. Jangan lupa dibolongin. Nah, itu nanti tiap hari kalian bisa siram seperti itu kayak ini nih. Nah, setelah lama-kelamaan nanti akan tumbuh akar. Nah, dari situ kalian bisa potong dan ditanam untuk menjadi tanaman baru. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada yang namanya proses menyambung dan menempel. Nah, kayak gini nih. Jadi kelebihan cara ini itu adalah bisa menggabungkan sifat-sifat dari dua tanaman. Ya. Jadi misalkan kalian bisa menggabungkan sifat dari tanaman yang kuat dengan tanaman yang berbuah banyak dan manis. Nah, kayak gitu biasanya. Jadi dua sifat disatukan untuk membuat sebuah gabungan sifat yang unggul. Nah, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan lebih cepat dan bisa berkembang biak walau tidak menggunakan biji dengan cara yang satu ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan selanjutnya yang menggunakan cara vegetatif buatan itu adalah stek. Nah, stek ini adalah jadi kita memotong bagian batang dari sebuah tanaman. Nah, bagian batangnya itu biasanya diruncingkan lalu dimasukkan ke dalam tanah. Nah, selama kelamaan batang yang tadinya tidak memiliki akar itu akan tumbuh akar dan sehingga nantinya akan tumbuh menjadi tanaman seperti biasanya. Nah, contoh yang bisa tanaman kalian stek itu adalah ada singkong ya atau sampe itu. Terus bisa juga pohon mawar. Mawar juga bisa di stek menjadi tumbuhan yang baru seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Bapak harap materi ini bisa tersampaikan dan bisa diserap baik oleh kalian ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap menggunakan masker kalau kemana-mana. Usahakan diam di rumah ya, karena kita dalam masa masih zona oranye pandemi COVID di Kota Bandung ya. Semoga kita bisa cepat bertemu di kelas. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.